Baiklah sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan kembali membahas terkait tentang pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah di aplikasi PMM. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini alurnya dari kepala sekolah sebagai penilai ini memberikan rekomendasi predikat kinerja kepada kepala dinas pendidikan, dan selanjutnya dari dinas pendidikan itu memberikan predikat kinerja organisasi. Nah, selanjutnya dari kepala sekolah menerima predikat kinerja organisasi, dan berikutnya di sini guru sebagai pegawai akan menerima predikat kinerjanya teman-teman. Dan pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara mengetahui predikat kinerja di PMM, sekaligus kita nanti akan memberikan cara bagaimanakah untuk download dokumen evaluasi kinerja pegawai ya. Kita akan bisa mengetahui yaitu dari predikat kinerja kita ini baik ataukah mungkin kurang teman-teman. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil final penilaian kinerja guru dan juga kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Nah, bagaimanakah cara mengetahui predikat kinerja kita dan juga download dokumen evaluasi kinerja pegawai dan juga langkah selanjutnya apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini untuk kita itu mengetahui perolehan predikat kinerja kita setelah kita menyelesaikan pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah di PMM atau platform Merdeka Mengajar. Dan langkah pertama di sini kita login dulu ya. Kita masuk ke PMM, kemudian kita bisa enter. Nah, kita ketikkan kata kunci PMM, kemudian kita masuk ke platform Merdeka Mengajar yang beralamatkan di guru.kemdikbud.go.id. Kita klik saja di sini. Nah, berikutnya setelah sampai sini kita klik di bagian pengelolaan kinerja. Nah, berikutnya pada bagian ini teman-teman, untuk kita itu untuk melihat yaitu predikat kinerja yang kita peroleh itu seperti apa. Ini kita klik di sini ya. Kita sebagai guru, klik di sini. Kemudian kita klik sebagai pegawai. Oke, sudah. Nah, berikutnya di sini kan kita sudah selesai ya untuk pengelolaan kinerjanya. Nah, berikutnya di sini ada tulisan yaitu atasan Anda sudah menyelesaikan tahap terakhir. Artinya dari kepala sekolah ini sudah mengirimkan ke dinas pendidikan untuk bahan rekomendasinya, kemudian dari dinas itu telah memberikan penilaian kinerja di organisasi. Nah, selanjutnya dari kepala sekolah ini sudah memberikannya kepada guru ya. Nah, berikutnya teman-teman di sini untuk penerimaan dokumen evaluasi kinerja. Jadi dokumen evaluasi kinerja pegawai untuk periode yang sedang berlangsung akan diterima oleh masing-masing pegawai. Nah, di sini kita sebagai pegawai nih, kita sebagai pegawai sudah menerima dokumen evaluasi kinerjanya. Nah, teman-teman bisa cek di sini, inilah untuk periode pelaksanaan kinerja Januari sampai Juni 2024 ya. Nah, di sini ada dokumen evaluasi kinerja periode 1 tahun 2024. Nah, dengan ini pengelolaan kinerja Anda di periode ini sudah selesai. Cek dokumen sebagai bahan diskusi bersama atasan dalam mempersiapkan periode berikutnya. Nah, untuk mengeceknya, cek hasilnya teman-teman klik saja di sini, ada tombol berwarna biru ya. Cek dokumen, kita klik di sini. Nah, berikutnya kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Ini merupakan dokumen evaluasi kinerja untuk periode 1 tahun 2024. Nah, untuk periode 1 itu kan dari Januari sampai Juni, sedangkan untuk periode 2 itu Juli sampai dengan Agustus. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, mencermati yaitu untuk nama instansinya, kemudian periode penilaiannya Januari sampai dengan 30 Juni, kemudian pegawai yang dinilai adalah identitas kita, nama kita, kemudian NIP, pangkat golongan, jabatan kita sebagai apa, kemudian unit kerja kita di mana. Berikutnya untuk pejabat penilai kinerja nih. Nah, pejabat penilai kinerja kita yaitu kepala sekolah kita itu di sini nama, NIP, jabatan, unit kerja dan sebagainya. Kalau misalkan teman-teman sebagai kepala sekolah, maka pejabat penilai kinerjanya otomatis nanti akan pengawasnya ya. Nah, selanjutnya di sini adalah berisi instansi, kemudian periode, kemudian pegawai yang dinilai yaitu data kita. Yang di bawah adalah pejabat penilai kita atau atasan kita. Kemudian kita scroll ke bawah, dan berikutnya pada bagian ini teman-teman akan mendapatkan predikat kinerja. Nah, predikat kinerjanya yang dapat sekarang ini sudah bisa dilihat di akun guru itu adalah seperti ini ya. Jadi praktik kinerja berdasarkan dokumen tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut, maka di sini predikat kinerja kita untuk dipraktik ini adalah sesuai ekspektasi ya, sesuai harapan.
Kemudian untuk perilaku kinerja, ini adalah berdasarkan penilaian terhadap 7 aspek perilaku kerja. Ini ternyata juga sesuai ekspektasi. Nah, berikutnya untuk predikat kinerja kita berdasarkan dari praktik kinerja, kemudian juga berdasarkan dari perilaku kinerja. Ini predikat kinerjanya ini adalah baik ya. Jadi dengan demikian, kalau misalkan kita ini sebagai seorang ASN ya, untuk P3K maupun juga PNS untuk P3K itu syarat perpanjangan perjanjian kerja itu kan predikat kinerja minimal baik. Jadi di sini kita sudah memenuhi syarat nih untuk nanti mengarah ke depannya. Nah, selanjutnya apakah fungsi dari penilaian kinerja ini? Kita bisa cek di sini. Nah, perlu diketahui bahwa dokumen evaluasi kinerja periodik itu berfungsi sebagai bahan diskusi bersama atasan dalam evaluasi dan juga mempersiapkan periode berikutnya. Jadi berdasarkan dari penilaian kinerja yang teman-teman saat ini sudah dapatkan, maka di sini nanti teman-teman sebagai acuan untuk nanti melaksanakan yaitu pengelolaan kinerja di periode berikutnya. Kalau misalkan saat ini kita dapatkan periode Januari sampai Juni, maka di sini nanti perbaikan untuk di bulan Juli sampai dengan Desember ya. Nah, tentunya nanti kita akan menyusun RHK kembali. Nah, untuk membuat SKP periode 2 atau periode Juli sampai dengan Desember, tutorialnya sudah saya berikan di deskripsi atau nanti saya sematkan di kartu video ini. Silahkan teman-teman cek video tutorialnya ya, sudah lengkap dari awal sampai dengan akhir. Yang kedua yaitu pegawai akan mendapatkan dokumen evaluasi kinerja periodik di setiap akhir periode, yaitu Juni dan juga Desember, atau 2 kali dalam 1 tahun anggaran ya. Kemudian nantinya di akhir tahun anggaran, Kemdikbudristek akan menganalisis capaian dan upaya peningkatan kinerja pegawai dari periode 1 dan 2. Analisis ini nanti akan digunakan untuk memproses predikat kinerja akhir tahunan yang akan dicantumkan dalam dokumen evaluasi kinerja tahunan. Nah, kemudian di sini ada catatan yaitu dokumen ini tidak perlu ditandatangani ya. Jadi ini kita bisa save. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dari predikat kinerja kita, ini adalah kita bisa mengunduhnya. Untuk mengunduhnya, di sini kita scroll ke atas ya. Oke, sudah kita scroll ke atas. Nah, berikutnya kita bisa mengunduh ataupun juga langsung mencetak. Di sini ada tombol cetak. Teman-teman silahkan klik saja di sini. Oke, berikutnya kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kita cetak dalam bentuk file PDF ya. Nah, berikutnya teman-teman silahkan di sini dipilih yaitu Save as PDF. Nah, Save as PDF. Kemudian berikutnya silakan di save saja. Nah, berikutnya di sini akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini kita save. Nah, berikutnya ini otomatis akan tersimpan sebagai file PDF. Dan dengan demikian file yang tadi saya unduh ini sudah saya dapatkan. Ini ya tadi, yaitu pengelolaan kinerja. Ini filenya, nanti bisa kita save ataupun juga kita cetak ya. Oke, demikian untuk tutorial cara menyusun SKP, RHK maupun juga memulai pengelolaan kinerja di periode 2 Juli sampai dengan Desember. Silahkan cek di video deskripsi atau nanti akan saya sematkan di kartu video ini. Oke, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.